Halo, selamat malam rekan-rekan semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar hari ini bersama dengan hambanya Evangelis Bejoli. Beliau pernah menyampaikan tentang satu tema yang sangat menarik yang jadi pertanyaan banyak orang Kristen maupun orang non-Kristen. Di manakah Yesus berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku"? Nah, buat teman-teman semua, pantengin dari awal hingga akhirnya. Kalau ada komentar atau pertanyaan, silahkan mengirimkannya di kolom komentar. Mari kita saksikan bersama-sama. Hari ini tema kita adalah sebuah pertanyaan yang cukup populer di dunia, bahkan tentu saja di Indonesia dalam konteks kita, yaitu di manakah di dalam Alkitab Yesus sendiri pernah berkata, "Akulah Tuhan Allah, sembahlah aku." Saudaraku, saya pribadi telah beberapa kali mendapatkan pertanyaan seperti ini secara khusus di dalam sebuah konteks, misalnya percakapan atau dialog lintas agama, khususnya dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, saudara-saudara kita Muslim. Saudara, karena pertanyaan ini begitu populer dan tampaknya memang dipopulerkan oleh beberapa orang tertentu, maka saya juga sering mendapatkan pertanyaan ini bahkan di dalam gereja, ya. Nah, ketika pertanyaan ini diajukan, saudara-saudara, dan khususnya diajukan oleh saudara kita Muslim, maka biasanya sang penanya memiliki keyakinan bahwa sebenarnya tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab orang Kristen di mana Yesus sendiri pernah berkata, "Akulah Tuhan Allah, sembahlah aku." Jadi ada sebuah asumsi di baliknya sebenarnya bahwa Yesus tidak pernah mengklaim diri sebagai Tuhan dan Allah. Biasanya dipercaya bahwa Paulus atau gerejalah yang mempertuhankan Yesus. Dengan demikian, gereja pada zaman ini adalah gereja yang mengikuti ajaran Paulus yang sesat dengan kesalahan utama mempertuhankan manusia. Nah, suku yang dikasihi Tuhan, di dalam pemahaman ini, kita ingin menghargai tentu saja keyakinan yang berbeda. Ya, setiap orang berhak meyakini keyakinannya, tetapi tidak semua keyakinan itu benar, saudara-saudara. Nah, secara khusus ketika pertanyaan demikian diajukan oleh saudara kita yang Muslim, disertai dengan keyakinan bahwa Alkitab tidak pernah menuliskan satu ayat pun di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan Allah, sembahlah aku," maka sebenarnya ada asumsi kedua, saudara, di baliknya, yaitu bahwa selama kurang lebih 20 abad atau 2 milenium, miliaran orang Kristen di dunia ini telah salah memahami Alkitabnya sendiri. Ketika orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, dan saudara-saudara yang Muslim yakin bahwa tidak ada ayat tentang ketuhanan Yesus dalam Alkitab yang diucapkan oleh Yesus sendiri, maka hal itu mengandaikan atau mengasumsikan bahwa sebenarnya orang Kristen sepanjang zaman dan miliaran hingga saat ini semuanya keliru memahami kitab sucinya sendiri. Nah, tentu saja saya percaya bahwa itu adalah asumsi yang tidak tepat dan asumsi yang berlebihan sekali. Nah, sekarang kita ingin memberikan beberapa tanggapan, saudara, terhadap pertanyaan ini. Di manakah dalam Alkitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan Allah, sembahlah aku"? Tanggapan saya yang pertama adalah mempertanyakan pertanyaan itu sendiri. Jadi sebelum saya membukakan ayat-ayat Alkitabnya tentang ketuhanan Yesus, izinkan saya mempertanyakan pertanyaan itu sendiri. Sekali lagi, saudara, pertanyaan ini, di mana dalam Alkitab Yesus sendiri berkata, "Akulah Tuhan Allah, sembahlah aku", sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bermasalah, pertanyaan yang problematik, karena mengasumsikan bahwa jika Yesus memang mengklaim diri sebagai Tuhan, maka dia harus mengucapkan kalimat yang persis seperti itu. Seolah-olah kalau Yesus mengklaim diri Tuhan, kalimatnya harus persis seperti itu. Nah, tentu saja hal ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, saudara. Mengapa?
Karena Tuhan Yesus selama dia menjadi manusia, karena dialah Allah yang turun ke dalam dunia, firman yang menjadi manusia, ketika dia menjadi manusia, dia bisa saja mengucapkan perkataan lain dan melakukan tindakan-tindakan yang mengklaim dirinya Allah, namun tidak persis sama dengan kalimat yang diminta, yaitu, akulah Tuhan Allah sembahlah aku. Yesus bisa saja mengucapkan perkataan lain, tindakan lain yang memiliki makna yang sama walaupun kalimatnya berbeda. Nah, sebagai sebuah analogi saja, perbandingan, saudara, setahu saya, Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo atau Presiden Jokowi, juga tidak pernah mengucapkan kalimat, akulah Presiden Indonesia, hormatilah aku. Saya tidak pernah membaca kalimat itu di berita ataupun menyaksikannya di televisi. Setahu saya, Jokowi tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Akulah Presiden Indonesia, hormatilah aku. Namun demikian, andai kata hal ini benar, Jokowi tidak pernah mengucapkan kalimat itu, apakah hal ini berarti bahwa Jokowi tidak pernah mengklaim, tidak pernah mengeluarkan perkataan, atau melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dia adalah presiden? Tentu saja jawabannya tidak, saudara. Adalah sebuah kesalahan yang fatal jika kita berpikir, misalnya, oleh karena Jokowi tidak pernah mengucapkan kalimat itu, akulah Presiden Indonesia, hormatilah aku, oleh karena dia tidak pernah mengucapkan kalimat seperti itu, maka dia tidak pernah mengklaim dirinya presiden. Atau bahkan dia bukan presiden, karena dia tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Nah, tentu saja ini adalah sebuah logika berpikir yang amat buruk. Faktanya adalah, melalui banyak perkataan dan tindakannya yang lain, kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa Jokowi menempatkan dirinya sebagai presiden. Sebagai contoh, ketika Jokowi misalnya memberikan grasi, misalnya, yaitu pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Ini adalah hak prerogatif presiden. Ketika Jokowi diberitakan dia memberikan grasi, itu artinya dia menempatkan dirinya sebagai presiden. Ketika beliau mengangkat dan memberhentikan menteri, bahkan mengevaluasi menteri, itu juga adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh presiden. Bukan hanya itu, di dalam berbagai kesempatan resmi, acara-acara, ketika Jokowi disebut dan disambut sebagai presiden, dan ia tidak menolak penghormatan itu, maka itu sama artinya dengan Jokowi menganggap dirinya presiden. Karena ketika ia disebut presiden dan disambut sebagai presiden, mendapatkan penghormatan sebagai presiden, dia tidak menolak dan menerimanya. Maka jelas, sekali lagi, bahwa Jokowi tidak perlu dan tidak harus mengucapkan kalimat, akulah presiden, hormatilah aku. Namun demikian, melalui perkataan dan tindakan-tindakannya yang lain, jelas sekali bahwa beliau menempatkan dirinya sebagai presiden yang memang telah dipilih oleh bangsa kita. Nah, dengan logika yang sama, saudara-saudara, kita juga bisa memahami apa yang sedang dinyatakan atau disingkapkan oleh Tuhan Yesus tentang siapa identitasnya atau siapakah dirinya. Walaupun Tuhan Yesus selama di dalam dunia menjadi manusia tidak pernah mengucapkan kalimat yang sama persis, yaitu akulah Tuhan Allah sembahlah aku, namun demikian melalui banyak perkataan dan tindakan-tindakannya yang lain, Yesus jelas mengklaim dirinya presiden dan menempatkan dirinya sebagai, bukan presiden, maaf, sebagai Allah dalam konteks orang-orang Yahudi abad pertama. Nah, sekarang kalau itu adalah tanggapan saya yang pertama, saudara-saudara, yaitu mempertanyakan pertanyaan itu dan memberikan logika berpikirnya, maka sekarang mari kita melihat beberapa ayat saja, tidak perlu terlalu banyak, saudara-saudara, karena ayatnya sangat melimpah. Beberapa ayat saja yang menunjukkan bahwa Yesus melalui perkataannya
sebenarnya sedang mengklaim dirinya sebagai Allah. Misalnya, kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang kedua, ya kalau Anda membaca di situ dari ayat yang pertama, ada sebuah kisah di mana Tuhan Yesus melayani di Kapernaum. Dan di situ ada orang-orang yang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Jadi penuh sesak orang yang datang kepada Yesus yang sedang berada di sebuah rumah. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, dan sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ini dicatat dalam ayat kelima. Markus 2 ayat yang kelima. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, perhatikan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, perhatikan cerita ini, saudara-saudara. Di dalam cerita ini, Tuhan Yesus jelas mengklaim dirinya Allah karena satu-satunya yang berhak mengampuni dosa adalah Allah. Dan hal ini dipahami oleh beberapa ahli Taurat yang ada di situ. Perhatikan ayat yang ke-6 dan ke-7 dari Markus pasal yang kedua. Dicatat demikian. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Maksudnya Yesus. Mengapa Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu telah diampuni"? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi jelas melalui cerita ini, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa orang yang datang, yang dibawa datang kepada dia, yang lumpuh, maka dia sedang menempatkan dirinya sebagai Allah, dan hal itu dipahami oleh ahli Taurat yang duduk di sana. Itulah sebabnya mereka berpikir Yesus menghujat Allah, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Suku yang kedua, mungkin kita bisa melihat bahwa di dalam perkataannya yang lain, saudara, Yesus menempatkan diri sebagai Allah. Misalnya, di dalam Injil Yohanes ada 2 ayat yang akan saya sebut, dan Injil Matius ada 2 ayat juga. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58, di sana Tuhan Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, melempari Yesus, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, di dalam ayat ini, perhatikan respon dari orang Yahudi. Ingin membunuh Yesus. Mengapa? Karena Yesus mengatakan, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Terjemahan Indonesia yang sebenarnya lebih tepat diterjemahkan, "Aku terus-menerus ada." Before Abraham was, I am. Itu terjemahan yang lebih baik. Suku, antara Tuhan Yesus dengan Abraham terdapat jarak ribuan tahun. Dan Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku terus-menerus ada." Ini adalah sebuah klaim keilahian, bahwa dia adalah pribadi yang kekal. Demikian pula kalau Anda membaca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9 misalnya. Di sana kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Perhatikan klaim Yesus ini. Barang siapa melihat Yesus, sebenarnya dia telah melihat Bapa. Sebuah sebutan untuk Allah. Seku melihat Yesus berarti juga telah melihat Allah yang telah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Nah, itu adalah 2 ayat di dalam Injil Yohanes. Ada 2 ayat dalam Injil Matius yang saya ingin sebutkan secara cepat. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 20, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Bayangkan ini, saudara. Di mana 2 atau 3 orang Kristen berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah mereka.
Nah, di dunia ini ada begitu banyak persekutuan dan gereja dan perkumpulan orang-orang Kristen. Berarti Yesus mengklaim dia ada di mana-mana ketika orang Kristen berkumpul. Dan ini tentu merupakan klaim bahwa dia maha hadir. Demikian pula dalam Matius 28 ayat 20, sebelum Yesus terangkat ke surga setelah dia disalibkan, mati, dan bangkit, Yesus berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus mengklaim bahwa dia bisa menyertai murid-muridnya sampai pada kesudahan zaman. Ini jelas adalah sebuah klaim yang tidak layak diucapkan oleh manusia, saudara, tetapi sebuah klaim keilahian. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam banyak perkataan-perkataan yang berbeda, Yesus sebenarnya mengklaim dirinya Allah. Bagaimana dengan tindakan, saudara? Apakah ada tindakan Yesus yang menyatakan bahwa dia mengklaim dirinya Allah? Ada begitu banyak, namun dalam waktu yang singkat, waktu kita tinggal beberapa menit, maka izinkan saya menyebutkan beberapa saja, khususnya ketika Tuhan Yesus menerima, ketika ia disembah sebagai Allah. Saudara, Alkitab itu melarang penyembahan berhala. Jadi, kalau Anda membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, jelas sekali, ya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi tidak boleh menyembah berhala, patung, dan apapun juga. Ya. Bahkan di dalam Alkitab, rasul dan malaikat itu tidak boleh disembah. Ya. Kisah Rasul 14 ayat 13 sampai 15, Kolose 2 ayat 18, atau Wahyu 19 ayat 9 dan 10 menyatakan bahwa semua manusia, bahkan rasul, malaikat tidak boleh disembah. Tetapi yang menarik adalah Yesus Kristus menerima ketika dia disembah. Misalnya dalam kisah ketika dia menampakkan diri kepada Thomas, dan kemudian Thomas berkata kepada Yesus dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan apa respon Tuhan Yesus? "Karena kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yesus tidak berkata kepada Thomas, "Thomas, jangan sembah aku, karena aku hanyalah nabi. Berikan penyembahan hanya kepada Allah." Tidak demikian. Justru ketika Yesus disembah dengan ucapan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku," Yesus berkata, "Karena kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi Yesus menerima disembah sebagai Tuhan dan Allah, Kurios dan Theos. Matius 28 ayat yang ke-17 juga mencatat sebuah episode ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Di sana dicatat ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi menarik sekali, ketika Yesus akan terangkat ke surga, murid-muridnya berkumpul dan menyembah dia. Menyembah ini adalah sebuah kata yang dipakai untuk Tuhan, saudara. Dan beberapa orang dicatat ragu-ragu. Alkitab itu sangat jujur sekali. Ketika ada murid-murid yang ragu-ragu, itu pun ditulis. Mengapa sebagian ragu-ragu? Salah satu penafsiran adalah karena memang tidak mudah untuk mempercayai bahwa Yesus itu bangkit dan bahwa Yesus itu sudah Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Itu adalah hal yang tidak mudah. Ya, tentu saja itu memerlukan sebuah proses, dan kita melihat bahwa murid-murid Yesus, gereja mula-mula menyembah Yesus karena mereka melihat bahwa Yesus mengklaim diri Allah dan tentu saja membuktikannya. Khususnya melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara dikasihi Tuhan, sampai di sini saya kira sudah cukup tanggapan kita dalam waktu kurang lebih 20 menit untuk menanggapi pertanyaan yang populer di sekitar kita. Di manakah dalam Alkitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan Allah, sembahlah aku"? Sekali lagi, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memiliki asumsi yang keliru. Karena seolah-olah kalau Yesus adalah Allah,
dia harus mengucapkan kalimat itu. Tidak. Faktanya adalah Yesus mengucapkan kalimat yang berbeda dan melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa dia mengklaim diri sebagai Allah dan tidak harus mengucapkan kalimat yang demikian. Sama seperti Presiden Jokowi tidak perlu mengucapkan kalimat akulah Presiden Indonesia, hormatilah aku, tetapi dia bisa mengklaim diri sebagai presiden melalui banyak perkataan dan tindakan yang lain. Oleh karena itu, mari kita akhiri ya ceramah singkat ini dan mari kita mengambil waktu untuk diskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, thank you Pak Bejo yang sudah memberkati kita dengan sebuah gambaran yang sangat jelas dan mudah dimengerti oleh kita semua, dan saya berharap itu juga boleh menjadi bagian daripada apa yang dirasakan oleh rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini. Ada yang berkomentar, ini 20 menit serasa kuliah 3 SKS Pak, begitu ya. Jadi padat dan cukup sangat-sangat juga memberkati kita. Nah, ini jadi saya boleh mengambil sedikit intisari dari apa yang Pak Bejo sampaikan, bahwa Yesus memang tidak mengatakan akulah Allah, sembah Allah aku, tetapi dia mengatakan dengan cara yang lain dan dalam tindakan-tindakannya sebagai Allah. Itu yang menjadi penegasan di malam hari ini, seperti gambaran Presiden Jokowi begitu ya. Dan saya pikir ini sangat mudah dimengerti karena tetapi ini Pak, pertanyaannya saya mencoba membacakan satu ayat di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Nah, jadi pertanyaannya begini Pak. Yesus itu kan di Yohanes 17:3 menyatakan dia adalah utusan Allah dan bukan Allah, atau dia tidak berkata anak Allah. Jadi mengapa kita orang Kristen itu percaya bahwa dia adalah anak Allah? Baik, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang juga cukup sering diajukan oleh saudara-saudara kita Muslim ya. Saudara-saudara kita seringkali mengutip beberapa ayat Alkitab, salah satunya Yohanes 17 ayat 3, bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai utusan Allah. Nah, bagaimana kita menanggapi hal ini? Jawaban cepatnya adalah memang benar. Ya, Yesus adalah utusan dari Bapa. Kekristenan percaya pada keesaan Allah yang dipahami sebagai Tritunggal, dan yang lalu kita sudah sempat membicarakan itu dalam tema sebelumnya. Ya, misalnya dalam tema kalau Yesus adalah Allah, mengapa dia berteriak Allahku, Allahku? Nah, suatu yang menarik adalah walaupun Yesus diutus oleh Bapa, saudara, dia adalah utusan, tetapi dia juga adalah anak Allah. Dan kalau kita membaca dalam Yohanes 17 ayat 3, kita bisa mengetahui hal ini bahkan dalam konteks dekatnya, yaitu pasal yang sama. Misalnya ayat pertama. Ayat pertama dari Yohanes 17 mengatakan, 2 ayat sebelum ayat yang ketiga yang kita bicarakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dalam ayat pertama, Yesus menyebut Allah Bapa yang menempatkan dirinya sebagai anak. Ya, tentu saja Yesus bukan anak Allah secara biologis. Tidak ada orang Kristen di dunia ini yang begitu sesatnya sampai berpikir bahwa Allah itu beranak dan diperanakan secara biologis dan seksual. Itu binatang dan tumbuhan. Itu binatang dan manusia, saudara-saudara. Tetapi Allah tentu saja tidak memiliki anak secara biologis. Tapi Yesus menempatkan dirinya sebagai Allah, yang artinya dia memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Ya, dan dia memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Ya, sebagai pribadi yang kedua. Bahkan dia berkata, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita tahu bahwa kemuliaan Allah itu tidak dibagikan kepada ciptaan. Ya, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Ya, penghormatan kepada Allah itu hanya untuk Allah. Tetapi Yesus berkata, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dan dalam beberapa ayat lain, Bapa itu berbagi kemuliaan dengan Yesus, yang menunjukkan Yesus adalah Allah. Bahkan dalam ayat yang ke-24, Yohanes 17 ayat 24, di sana Tuhan Yesus berkata, Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan.
yang menegaskan sekali lagi bahwa Yesus adalah anak Allah dari sejak kekekalan. Nah, saudaraku, jadi di dalam ayat-ayat ini, ayat-ayat di dalam Yohanes pasal ke-17, Yesus dinyatakan sebagai anak Allah, tapi di dalam ayat yang ketiga, dia juga dinyatakan sebagai utusan Allah. Nah, utusan Allah dan anak Allah itu tidak bertentangan, tidak berkontradiksi, saudara. Sebagai contoh, kalau saya adalah seorang pemilik perusahaan, anak saya mungkin jadi manajer yang berada di bawah saya. Dia adalah anak kandung saya, dan sekaligus bisa saya utus, misalnya untuk ikut pameran pendidikan atau pameran perdagangan misalnya. Saudara, jadi ketika dia mewakili perusahaan, saudara, dia adalah anak saya sekaligus utusan saya. Jadi dia bisa memperkenalkan diri sebagai utusan, juga sebagai anak. Jadi konsep Yesus sebagai utusan dan anak itu tidak bertentangan. Kedua-duanya dibenarkan dalam Alkitab. Kira-kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak. Rasanya ini pertanyaan-pertanyaan lanjutan berkaitan dengan Kristus dan keilahiannya, tentang ketritunggalan, luar biasa luas. Jadi rekan-rekan silakan saya mendorong kita semua untuk menyaksikan tayangan-tayangan sebelumnya berkaitan dengan keilahian Kristus. Bahkan juga di minggu depan Pak Bejo akan menyampaikan tentang bukti ya, apa bukti keilahian daripada Yesus Kristus. Jadi silahkan melihat di tayangan-tayangan sebelumnya dan nantikan tayangan-tayangan berikutnya, dan supaya kita semakin mempunyai pemahaman yang lengkap. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, berkaitan dengan waktu kita. Ada satu pertanyaan yang muncul, misalnya begini Pak, andai kata ya seumpama saja Yesus memang betul ada di dalam Alkitab mengklaim dirinya Allah. Tapi itu kan berbeda Pak, dengan membuktikan dirinya sebagai Allah. Karena semua orang, saya pikir, bahkan saya juga bisa mengklaim diri saya adalah Allah. Tetapi kan itu berbeda dengan bukti bahwa saya adalah Allah. Termasuk bahkan banyak orang, semua orang bisa mengklaim. Tetapi kan berkaitan dengan bukti. Nah, lalu kalau klaim dan buktinya demikian, lalu mengapa kita percaya kepada Yesus Pak? Baik, ini adalah pertanyaan yang memang menurut saya justru lebih berkualitas daripada pertanyaan di manakah Yesus berkata dalam Alkitab bahwa dia adalah Allah, akulah Tuhan Allah, sembahlah aku. Menurut saya pertanyaan itu sendiri ya tidak terlalu berkualitas jika dibandingkan dengan pertanyaan yang baru saja Bapak sampaikan. Di manakah atau bagaimanakah Yesus membuktikan klaimnya? Nah, menariknya memang ini adalah tema kita Selasa depan, Pak. Jadi saya ingin mengeksplornya lebih banyak di hari Selasa depan, ya, untuk ceramah yang berikutnya. Tapi tanggapan cepat saya begini. Tanggapan cepat saya adalah demikian. Kalau kita memang sudah menerima bahwa Alkitab menunjukkan Yesus mengklaim diri sebagai Allah melalui perkataan-perkataannya dan tindakan-tindakannya, maka sekarang sebenarnya tidak banyak opsi ya yang tersedia bagi kita. Seorang tokoh Kristen bernama C.S. Lewis, ya, mantan ateis, pemikir terkemuka, mengatakan, jika kita menerima bahwa Yesus adalah pribadi yang mengklaim diri sebagai Allah, dan kita sudah terima ini, maka kemungkinannya sebenarnya ada 3. Pertama adalah dia tahu dia bukan Allah, namun dengan sengaja dia bertindak dan berkata-kata seolah-olah dia adalah Allah. Berarti Yesus adalah penipu. Dia tahu dia bukan Allah, tapi dia mengklaim diri Allah. Dia penipu. Kemudian kedua adalah Yesus berpikir dia Allah, dan dia bertindak dan berbicara seolah-olah dia Allah, padahal dia bukan Allah. Maka kemudian kedua adalah dia orang yang tidak waras atau kurang waras. Kalau penipu dalam bahasa Inggris itu liar gitu ya. Kalau ini lunatic. Nah, yang kemungkinan yang ketiga adalah Yesus berpikir dia Allah, dia berbicara dan bertindak bahwa dia adalah Allah, seolah-olah dia adalah Allah, dan dia memang adalah Tuhan Allah. Berarti Lord, ya. Jadi kemungkinannya kalau kita sudah menerima Yesus mengklaim diri Allah dalam Alkitab sebagai Allah, maka kemungkinannya menjadi tinggal 3. Paling tidak yang paling mayoritas orang bisa melihat, ya. Kemungkinan pertama Yesus itu penipu, kemudian kedua dia adalah orang gila, atau kemudian ketiga dia adalah
Tuhan Allah seperti atau sebagaimana yang dia klaim. Nah, saya percaya oleh karenanya bahwa opsi 3 ini harus kita pikirkan, dan tentu saja secara cepat kita bisa melihat bahwa opsi pertama, Yesus penipu, itu adalah opsi yang tidak masuk akal. Saudara, tidak masuk akal karena semua orang menipu demi keuntungan. Ketika Yesus misalnya dengan sengaja menipu, dia mengklaim diri Allah di Israel abad pertama di tengah-tengah bangsa Yahudi, keuntungan macam apa yang dia akan peroleh dan harapkan peroleh? Tentu tidak bisa diharapkan mendapatkan keuntungan. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang monoteistik. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada satu Allah. Seperti mayoritas orang Indonesia. Mayoritas orang Indonesia itu monoteistik. Dan jikalau Anda ingin menipu orang dengan cara misalnya mendirikan agama baru dan Anda mengklaim diri Allah, maka menurut saya kalau Anda lakukan itu di Indonesia, yang terjadi justru adalah Anda akan cepat ketemu Allah atau Anda akan cepat mati gitu ya, atau dihukum. Karena konteks Indonesia itu monoteistik mayoritas, ya. Sehingga tidak memungkinkan kita mengharapkan keuntungan dengan cara menipu orang dengan mengklaim diri Allah. Dan Yesus tentu saja pertama juga di dalam konteks Yahudi pada masa itu yang monoteistik, tidak punya motif untuk menipu orang dengan mengklaim diri Allah. Lagi pula, jikalau Yesus adalah seorang penipu, itu bertentangan dengan ajarannya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Dan kalau dia adalah penipu, tentu saja murid-muridnya yang 3,5 tahun bersama-sama dengan dia adalah orang-orang pertama yang mengetahui bahwa Yesus tidak konsisten, munafik, atau penipu. Tetapi itu tidak terjadi. Justru murid-muridnya yang dekat dengan dia, yang 3,5 tahun bersama-sama dengan dia, melayani bersama, justru akhirnya menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ketika Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga disaksikan mereka, maka gereja lahir pada hari Pentakosta, dan kemudian itu berkembang terus penyembahan kepada Yesus. Andai kata 1 kali saja Yesus pernah menipu, saudara, maka tentu saja tidak ada murid-muridnya yang akan menyembah dia sebagai Tuhan. Suku hipotesa Yesus penipu itu tentu saja hampir tidak ada penganutnya. Bahkan misalnya saudara kita Muslim pun juga tidak berpikir demikian. Demikian pula dengan hipotesa Yesus orang gila. Orang gila macam apa yang menginspirasi miliaran orang untuk kemudian memberikan sumbangsih kepada peradaban dunia? Kita tahu bahwa organisasi-organisasi pendidikan yang terkemuka di dunia, Harvard, Cambridge, Yale, Oxford, itu didirikan oleh orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Masuk akalkah untuk mempercayai bahwa pengikut Yesus, pengikut orang gila, memberikan kontribusi yang sedemikian rupa? Demikian pula dengan rumah sakit, organisasi-organisasi kemanusiaan, seperti Palang Merah Internasional, didirikan oleh orang Kristen. Apakah masuk akal bahwa orang gila menginspirasi demikian banyak orang melakukan hal-hal yang positif bagi dunia? Lagi pula, profil psikologis orang gila tentu tidak cocok dengan Yesus. Karena orang gila itu cenderung berpusat pada diri sendiri, perkataannya tidak rasional, dan tidak berorientasi kepada realita dan orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengkhotbahkan khotbah di bukit, misalnya Matius pasal ke-5 dimulai sampai pasal 7, begitu indah sekali, dan ajaran-ajarannya tentu saja bukanlah atau tidaklah mencerminkan ajaran-ajaran dari orang-orang yang katakanlah secara psikologis tidak waras. Jadi saya pikir ketika kita sudah menerima bahwa Yesus memang mengklaim diri Allah, kita tidak bisa lagi mengatakan dia adalah nabi atau dia adalah seorang guru moral yang baik. Karena nabi tidak mengklaim diri Allah. Seorang guru moral yang baik tidak mengklaim diri Allah. Opsinya adalah dia adalah penipu, orang gila, atau Tuhan. Seperti kata C.S. Lewis. Jika kita memang sudah menerima dia mengklaim diri Allah. Dan saya kira saya tadi sudah menunjukkan melalui ayat-ayat Alkitab bahwa Yesus memang mengklaim diri Allah selama hidup. Dan sebelum saya akhiri, saudara, sebenarnya dari sisi logika, ya, justru karena Yesus mengklaim diri Allah inilah, maka dia disalibkan. Apa alasan orang Israel
pemimpin agama Yahudi pada masa itu begitu benci kepada Yesus dan memusuhi dia dan bahkan menyalibkan dia. Apa alasannya? Kalau kita membaca dalam kitab Injil, dari perspektif kebencian para pemimpin agama Yahudi, itu dipicu karena Yesus dipandang menghujat Allah, mengklaim diri sebagai Allah. Ya, Yesus justru disalibkan dan dimusuhi karena dia mengklaim diri sebagai Allah. Jika Yesus tidak mengklaim diri sebagai Allah, kita justru akan kesulitan menjelaskan mengapa mereka ingin membunuh Yesus. Coba perhatikan logikanya. Kalau ada di Indonesia seorang tokoh agama yang mengklaim diri Allah, maka itu menjadi masuk akal sekali. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu, alim ulama tertentu di Indonesia yang menginginkan orang itu dijatuhi hukuman. Jadi kita melihat, saudara-saudara, berdasarkan pola pikir ini, klaim ketuhanan Yesus justru merupakan penyebab dari sudut pandang pemimpin agama Yahudi, penyebab dia dimusuhi. Dan itulah yang kita baca di dalam kitab Injil. Kira-kira itu Pak tanggapan saya dan semoga ini bisa menolong kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bejo. Ringkas, tegas, dan meyakinkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan secara logika itu sangat masuk ke akal Pak. Jadi sampai hari ini tidak ada orang yang membuktikan Yesus itu pendusta atau bahkan orang gila. Dan ini luar biasa menegaskan kita juga, bahkan ditutup dengan statement yang bagus yang membuktikan kalau mau dilihat itu di luar daripada catatan atau klaim Yesus di Alkitab, orang-orang Yahudi menghukum membunuh Yesus karena klaim atau karena segala sesuatu yang Yesus lakukan sebagai Allah. Terima kasih Pak Bejo malam hari ini, dan rekan-rekan saya mohon maaf sekali sebesar-besarnya ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya sampaikan di malam hari ini karena keterbatasan waktu, tetapi saya sudah mencatatnya untuk bisa diolah kembali di tim Bara Digital Ministry supaya mungkin di lain kesempatan bisa menjadi topik yang tertentu. Dan malam hari ini, esok kita akan kembali hadir bersama dengan hambanya Pak Bambang. Beliau akan menyampaikan Sabat dan liburan apakah sama? Dan esok nantikan kembali. Dan malam hari ini saya rindu Pak Bejo untuk menolong kita menutup dalam doa dan mendoakan kita semua. Dan beberapa di antara rekan-rekan yang mengaku percaya kepada Yesus malam hari ini Pak. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau melalui putramu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia mengasihi kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menyatakan dirimu, bukan karena kepandaian kami, tetapi karena Engkau berkenan menyatakan itu kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur boleh mengenal Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang sampai hari ini berkuasa atas semesta. Dan kami berdoa Tuhan, semoga lebih banyak lagi mata yang dibukakan untuk mengenal kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah seluruh dunia pada akhirnya boleh mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan demi kemuliaan Bapa. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu dan umat yang ada tersebar di seluruh dunia. Tuhan, biarlah kalau ada orang-orang yang mengalami penderitaan, kesukaran, bahkan penganiayaan karena iman kepada Tuhan Yesus, kami semua dikuatkan melalui firman-Mu, dan kami boleh berdiri teguh di dalam iman ini. Tuhan berikan kepada kami juga hati yang penuh kasih dan kemampuan juga untuk memberikan pertanggungan jawab iman kepada saudara-saudara kami yang bertanya, yang menginginkan penjelasan. Kalau ada di antara kami yang bergumul saat ini juga secara ekonomi, kesehatan, rumah tangga di tengah situasi pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau juga menyatakan kemurahan-Mu melalui karya-Mu Tuhan, kemurahan-Mu melalui penyembuhan, pemulihan, dan Engkau sendiri juga memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan dan masalah kehidupan kami. Ini kerinduan kami Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak, saya serahkan kembali. Amin. Terima kasih Pak Bejo sekali lagi untuk pelayanan di malam hari ini. Dan rekan-rekan, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan nantikan esok, selamat belajar, selamat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita mau bersama-sama menjadi berkat bagi Indonesia melalui apa yang kita boleh persembahkan. Dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.